sekarang sedang kacau sekali hubungan Amerika Serikat dan Ukraina. Karena kemarin Donald Trump dan Zelensky itu baru saja mengalami ketegangan yang cukup serius dalam pertemuan mereka di Gedung Putih kemarin. Stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Pertemuan yang seharusnya membahas dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dan kesepakatan mineral langka ini malah berubah menjadi adu argumen yang sangat panas dan bisa mengubah dukungan Amerika Serikat yang asalnya ke Ukraina ini ke Rusia. Kok bisa? Jadi tonton video ini sampai akhir. Jadi mengenai perselisihan antara Donald Trump dan Zelensky kemarin di Gedung Putih, ini ada beberapa alasan kenapa kok Donald Trump dan Zelensky kemarin itu mengalami perselisihan di Amerika Serikat. Jadi pertama-tama, ini ada katanya dengan keraguan Donald Trump buat mendukung Ukraina. Dan ada juga perbedaan pandangan antara Donald Trump dan Zelensky. Jadi saya mau bahas dari awal dulu. Donald Trump ini memang sejak awal itu skeptis soal bantuan Amerika Serikat ke Ukraina. Dia merasa kalau Amerika ini sudah terlalu banyak buang-buang uang buat perang ini. Sementara rakyat Amerika sendiri pun itu menghadapi masalah ekonomi. Makanya sebenarnya gak hanya Indonesia ya, yang banyak orang miskin di pinggir-pinggir jalan, pengangguran dan segala macam. Amerika Serikat pun juga mengalami hal ini. Makanya dengan terpilihnya Donald Trump ini, Donald Trump itu lebih memikirkan dalam negerinya, memikirkan nasib-nasib rakyat yang sedang sengsara, sedang tidak layak. Sedangkan di sisi lain, Zelensky ini itu sangat jelas butuh dukungan militer dan keuangan yang dari Amerika Serikat untuk melawan Rusia tentunya. Nah masalahnya, Donald Trump ini kayaknya mulai mengundurkan dukungan ke Ukraina. Dia bahkan menyebut kalau Zelensky ini itu terlalu bergantung sama bantuan luar, khususnya Amerika Serikat, dan kurang mencoba jalan diplomasi dengan Rusia. Donald Trump ini sebenarnya tahu ada cara lain sebenarnya buat menghadapi Rusia ini selain perang yang berkepanjangan ini. Namun Zelensky ini gak setuju sama sekali dengan cara Donald Trump. Yang mana cara Donald Trump itu dengan cara ya perdamaian lah. Perdamaian melakukan perjanjian gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Namun Zelensky ini gak mau melakukan perjanjian gencatan senjata lagi dengan Rusia karena beberapa alasan. Makanya menurutnya gak ada alasan lagi untuk percaya sama Putin katanya. Apalagi setelah invasi yang masih berlanjut. Setiap kesepakatan dengan Rusia itu hanya akan memberi mereka itu kayak kesempatan untuk menguatkan dirinya dan menyerang lagi nantinya di masa depan. Mau gak mau Ukraina ini sangat berambisi untuk menjadi menang daripada perdamaian dengan Rusia ini. Makanya Zelensky ini itu tidak ada alasan logis untuk percaya lagi bahwa Putin ini akan menghormati perjanjian apapun. Karena sejarahnya ya, Rusia ini seringkali menyatakan siap berdamai dengan Ukraina. Tapi pada akhirnya, ini tetap melanjutkan agresi dan aneksasi wilayah. Misalnya, sebelum invasi besar-besaran pada tahun 2022, Rusia sudah melanggar perjanjian yang seharusnya menghentikan perang di Donbas. Jadi menurut Zelensky ini, percaya Putin itu seperti membiarkan sejarah berulang kali. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of... Di sisi lain, Zelensky itu juga menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mengamankan Ukraina yaitu adalah dengan mengalahkan Rusia sepenuhnya di medan perang dan merebut kembali semua wilayah yang telah didudukinya, termasuk Donbas, Crimea. Karena itu, dia gak suka dengan sikap Donald Trump ini yang seakan-akan ingin memaksa Ukraina ini berdamai dengan Rusia tanpa kemenangan nyata. Makanya Donald Trump dengan gaya negosiasinya yang sangat keras, kemungkinan menganggap sikap Zelensky ini terlalu keras kepala. Dia mungkin berpikir kalau terus perang tanpa ada hasil yang jelas, kapan ini bakal selesai? Pikirnya Donald Trump seperti itu pasti. Jika misalkan perang ini terus terjadi, apakah Ukraina ini bakal menang? Ya gak mungkin lah, gak mungkin. Rusia dengan negara sebesar itu mau dikalahkan sama Ukraina, ya gak mungkin, mustahil. Dengan adanya hal ini semua, Donald Trump ini mulai ragu lah untuk mendukung Ukraina. Kalau kita ngomongin ya, keraguan Donald Trump untuk membantu Ukraina ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal Donald Trump ini memang punya tipe pemimpin yang langsung yes buat bantu negara lain tanpa ada keuntungan jelas buat Amerika Serikat. Namun sekarang pas dia balik ke kursi kepresidenannya,
sikap skeptisnya itu makin kelihatan. Ini ada beberapa urusan utama. Kenapa Donald Trump ini mulai mempertanyakan bantuannya ke Ukraina? Pertama, tentu ini didasari sama jargon Donald, yaitu American First. Ini masih gak tahu ya, maksud American First ini kayak lebih fokus pada masalah dalam negeri daripada urusan luar negeri yang gak langsung menguntungkan Amerika Serikat. Menurutnya, Amerika Serikat ini udah terlalu banyak keluar duit buat mendanai perang di Ukraina sama Rusia ini. Sementara rakyat Amerika sendiri ini masih menghadapi inflasi tinggi, lapangan kerja yang belum stabil, dan masalah utang nasional yang makin besar. Jadi buat Donald Trump ini, kalau miliaran dolar ini terus dikirim ke Ukraina tanpa ada hasil yang jelas, itu cuma nambah beban ekonomi Amerika Serikat saja. Makanya di beberapa pidatonya, Donald Trump itu sering bilang bahwa Ukraina ini bukan masalah utama Amerika. Dia bahkan menyindir kalau lebih baik dana yang dipakai buat perang di Ukraina ini itu diadahkan ke dalam negeri saja. Karena kalau kita lihat, perang Rusia-Ukraina ini gak larut-larut selesai. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, perang ini udah berlangsung cukup lama dan belum ada tanda-tanda bakal selesai. Makanya banyak politisi di Amerika Serikat itu, terutama dari Partai Republik, tempat Donald Trump itu bernaung, itu merasa kalau Ukraina ini gak punya strategi jelas buat menang. Dan perang ini itu cuma jadi lubang hitam yang terus menyedot uang tanpa hasil konkret sama sekali. Dan akhir-akhir ini Donald Trump ini sering mempertanyakan kapan perang ini akan selesai. Apa jaminannya bahwa Ukraina bisa menang? Seberapa lama lagi kita harus terus bantu mereka? Buat Trump, kalau perang ini gak ada akhirnya, kenapa Amerika Serikat itu harus terus mengeluarkan dana miliaran dolar tanpa jaminan kemenangan? Itu sangat make sense lah. Karena secara logika gak akan mungkin Ukraina mengalahkan Rusia, gak akan mungkin. Rusia itu bukan negara kecil. Dari ini, Donald Trump itu sudah mulai tidak percaya sama Zelensky. Memang benar, Donald Trump sama Zelensky ini memang udah punya sejarah hubungan yang gak selalu mulus. Waktu Donald Trump masih menjabat dulu, dia pernah terlibat dalam skandal yang melibatkan Ukraina, yang akhirnya berujung pada pemakzulan pertamanya. Donald Trump juga cenderung melihat Zelensky ini sebagai pemimpin yang terlalu banyak menuntut tanpa memberi timbal balik yang jelas. Setiap pertemuan itu selalu menuntut meminta jaminan keamanan Ukraina kepada Donald Trump. Sering begitu, tanpa memberikan timbal balik yang jelas. Padahal kalau bicara negosiasi, yang namanya negosiasi itu harus ada pertukaran kebutuhan. Ukraina sama Amerika Serikat ini, seakan-akan Ukraina ini mau meminta kebutuhannya saja, tanpa memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat. Ya meskipun sebelum-sebelumnya Joe Biden itu kayak bestie lah sama Ukraina. Namun sekarang itu Donald Trump, bukan Joe Biden lagi. Donald Trump ini memiliki pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Yang awalnya presiden sebelumnya itu kontra terhadap Rusia, Donald Trump ini kayak ada pro-nya lah terhadap Rusia dibanding pemimpin Amerika Serikat sebelumnya ya. Makanya dia tuh sering memuji Vladimir Putin sebagai pemimpin yang kuat, pinter, cerdas segala macam. Bahkan saat Rusia itu menginvasi Ukraina, ada spekulasi bahwa Donald Trump ini lebih memilih menjalin hubungan baik dengan Rusia daripada terus memperpanjang konflik di Ukraina. Ini ada isu aja ya. I said this is genius. Putin declares a big portion of the Ukraine. Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful. So Putin is now saying it's independent, a large section of Ukraine. I said, how smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force. We could use that on our southern border. That's the strongest peace force I've ever seen. There were more army tanks than I've ever seen. They're going to keep peace all right. Jadi bukan gak mungkin kalau Donald Trump ini lebih cenderung mencari damai dengan Rusia dibanding terus-menerus mengirim bantuan militer ke Ukraina. Ini yang bikin Zelensky khawatir. Karena Zelensky ini takut Donald Trump ini benar-benar menghentikan bantuannya ke Ukraina. Karena jika misalkan Amerika Serikat sudah tidak bantu Ukraina, Ukraina akan kehilangan salah satu pendukung terbesarnya. Salah satu agenda utamanya yaitu mengenai negosiasi soal mineral langka yang ada di Ukraina. Mineral langka ini bukan sekedar barang tambang biasa ya. Mereka tuh sangat berharga karena digunakan dalam berbagai teknologi canggih seperti chip komputer dan semikonduktor, baterai kendaraan listrik EV, alat komunikasi dan sensor militer, peralatan medis dan energi terbarukan. Sedangkan saat ini, Cina ini adalah penguasa utama pasokan mineral langka di dunia ini. Dan Amerika Serikat itu ingin mengurangi ketergantungan mereka terhadap Cina dengan mencari sumber alternatif. Salah satu negaranya yang punya cadangan besar mineral langka juga, yaitu adalah Ukraina.
Amerika Serikat itu melihat peluang untuk menjalin kerjasama dengan Ukraina ini agar bisa mengamankan pasukan itu. Makanya saya bicara negosiasi tadi, ketika keduanya itu saling tukar kebutuhan satu sama lain. Tapi tunggu dulu, saya mau selesai menjelaskan. Mineral langka ini merupakan balas budi lah terhadap Ukraina atas dukungan yang sudah diberikan Amerika Serikat dalam perang melawan Rusia. Namun, Donald Trump ini ada egosnya juga lah menurut saya. Karena sebenarnya Donald Trump dan pemerintahannya sebenarnya ingin membuat perjanjian perdagangan yang menguntungkan Amerika Serikat. Donald Trump itu kan dikenal sebagai sosok yang selalu mencari deal terbaik, di mana Amerika Serikat itu harus mendapatkan keuntungan maksimal dalam setiap kerjasama ekonominya. Nah, sedangkan dalam negosiasi ini, Amerika Serikat itu diduga meminta hak istimewa dalam eksploitasi mineral langka yang ada di Ukraina ini. Yang berarti Amerika Serikat ingin akses prioritas ke sumber daya mineral langka di Ukraina. Nah, ketika Amerika Serikat sudah berposisi sebagai prioritas di sana, Ukraina mau tidak mau itu harus membatasi ekspor mineral langka mereka ke negara-negara yang lain, terutama Eropa dan China. Tentu agar Amerika Serikat ini punya kontrol lebih besar daripada negara-negara yang lain. Dengan cara Amerika Serikat ini mungkin ingin investasi atau kepemilikan dalam proyek tambang di Ukraina. Yang berarti Amerika Serikat itu nanti akan mendapatkan pengaruh besar di sektor pertambangan negara Ukraina. Nah, tapi negosiasi ini tiba-tiba berhenti begitu saja. Kenapa? Gara-gara ketegangan yang muncul di tengah diskusi. Donald Trump itu kayaknya mulai curiga. Zelensky ini gak serius atau gak mau kasih kesepakatan yang menguntungkan Amerika Serikat. Akhirnya Donald Trump pada saat di rapat kemarin itu mengangkat pembicaraannya soal mineral ini. Dan seolah-olah Donald Trump itu kayak memberikan pesan kepada Zelensky. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. Dan menurut saya Zelensky ini cerdas juga. Zelensky itu tahu kalau nanti ini akan dikuasai oleh Amerika Serikat dan menguntungkan kepada Amerika Serikat. Makanya Zelensky ini merasa kesepakatan itu tidak adil. Sedangkan Zelensky ini mikir mereka itu gak mau Ukraina hanya jadi sumber bahan baku buat Amerika Serikat ini tanpa mendapatkan keuntungan yang sepadan. Kalau Ukraina ini terlalu bergantung kepada Amerika Serikat dalam perdagangan mineral langka ini, mereka bisa kehilangan peluang kerja sama dengan negara-negara lain, terutama Eropa dan China yang juga tertarik dengan sumber daya ini. Ukraina ini gak mau hanya bergantung pada satu negara saja. Ukraina mau bergantung kepada negara-negara yang lain agar mereka itu punya relasi yang sangat banyak, gak hanya Amerika Serikat sendiri. Di samping itu, kenapa kok kesepakatan mineral langka ini gagal? Ini tentu ada kaitannya dengan terjadinya ketidakpastian politik di Amerika Serikat sendiri. Donald Trump ini menghadapi tekanan dari Partai Republik yang terbagi pendapatnya tentang Ukraina. Pertama, ada yang mendukung bantuan ke Ukraina, tapi ada juga yang merasa Amerika Serikat ini harus lebih fokus ke dalam negeri. Jadi ada dua kubu di dalam Partai Republik ini. Karena Donald Trump ini makin skeptis soal bantuan ke Ukraina, maka negosiasi ini jadi semakin rumit nantinya. Karena nanti akan berpihak pada kubu yang satunya. Pinternya Zelensky itu di sini menurut saya. Dan dia pasti berpikir, buat apa ya? Buat apa saya mau menyetujui kesepakatan besar ini? Kalau Donald Trump sendiri, ini belum tentu akan mempertahankan dukungan ke Ukraina. Karena dengan adanya persedihan di dalam partainya sendiri. Pasti mikirnya gitu. Jadi lebih baik menurut Zelensky, Ukraina itu harus menunggu kepastian politik di Amerika Serikat dulu sebelum berkomitmen dalam kesepakatan jangka panjang mengenai mineral langka ini. Setelah insiden ini, dunia internasional itu ikut bersuara. Eropa mendukung Zelensky. Pemimpin seperti Olaf Scholz, Jerman, dan Kaja Kallas, Uni Eropa, ini langsung menyatakan kalau mereka tetap ada di belakang Ukraina. Tapi dari sisi lain, Rusia ini justru senang melihat ketegangan ini. Karena Rusia ini tahu, meskipun Ukraina didukung sama Jerman, didukung sama Uni Eropa, tapi tanpa didukung oleh Amerika Serikat, itu hanya kekuatan kecil menurut Rusia. Jadi Rusia itu kayak lebih gampang nantinya untuk menghancurkan Ukraina nantinya. Karena negara yang paling besar yang membantu Ukraina itu adalah Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat ini gak ada, percuma. I said, stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over
in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like. Dengan adanya situasi seperti ini, sehari setelah ketegangan di Gedung Putih, Perdana Menteri Inggris itu Keir Starmer itu menyambut Zelensky dengan hangat dan bahkan memberikan pinjaman 3,3 miliar US dollar buat Ukraina. Terkait dengan hubungan Donald Trump dan Zelensky atau negara Rusia. Ini saya tadi menemukan ada berbagai teori konspirasi yang menurut saya ini menarik. Konspirasi ini beredar di masyarakat mengenai keberpihakan Donald Trump terhadap Vladimir Putin, yaitu teori konspirasi tentang lavish payments atau pembayaran besar. Jadi Donald Trump ini kan sering dipuji ya karena sikapnya yang lebih lembut terhadap Presiden Rusia ketimbang Ukraina, yang memicu spekulasi bahwa Donald Trump ini mungkin menerima pembayaran atau keuntungan lainnya dari pemerintahan Rusia atau entitas Rusia, baik dalam bentuk properti atau investasi lainnya. Namun teori konspirasi ini masih belum terbukti ya. Kemudian teori konspirasi yang kedua, itu ada namanya teori konspirasi Russiagate sebagai sebuah distraksi. Beberapa teori menyatakan bahwa cerita tentang hubungan Donald Trump dengan Rusia ini sengaja diciptakan atau dibesar-besarkan oleh pihak oposisi politiknya untuk mendiskreditkan Donald Trump dan menutupi isu-isu lainnya seperti masalah dalam Partai Demokrat atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih luas. Namun secara keseluruhan, meskipun banyak teori konspirasi yang berkembang di masyarakat ya, sebagian besar ini diklaim belum dapat dibuktikan ya secara meyakinkan melalui penyelidikan hukum. Namun hal tersebut tidak menghentikan spekulasi atau kepercayaan masyarakat terhadap berbagai teori konspirasi ini. Tapi kalau saya mikir-mikir, ini kayak ada masuk akalnya juga ya. Menurut saya ya, ini menurut saya. Ya jadi dari perselisihan ini ya, ini nanti bisa menjadi perubahan aliansi politik negara Amerika Serikat. Yang awalnya Amerika Serikat ini mendukung Ukraina, dialah Donald Trump ini. Ini nanti jika misalkan ini perselisihan kemarin ini diperpanjang, kan bisa saja Amerika Serikat nanti akan berpihak ke Rusia. Tentu ini di era Donald Trump. Di era presiden yang selalu melakukan kontroversi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar-benar akan mengubah perubahan aliansi politik negara Amerika Serikat? Atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.